Tapi ingat teman-teman, kamu tidak boleh sembarangan entas ya. Jangan sampai ketika kamu entas ada masalah dengan kamu punya PC ataupun punya kamu komputer. Jadi yakinkan dulu bahwa itu kamu tidak gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah ini dia cara melacak kinerja komputer dengan Task Manager. Rekan-rekan sekalian, dengan Task Manager kamu bisa melacak dan mengetahui kinerja komputer kamu, laptop kamu, PC kamu. Mau tahu caranya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kamu mungkin sudah tahu kalau Task Manager, ada banyak hal yang kamu bisa lakukan dengan Task Manager, teman-teman. Salah satunya adalah dengan melacak dan mengetahui kinerja komputer kamu. Sekarang, saya akan berikan 4 hal yang bisa kamu lakukan dengan Task Manager. Nah, sekarang kamu buka dulu lah Task Manager kamu. Biasanya, teman-teman, saya membuka Task Manager itu dengan shortcut atau jalan pintas. Ya, ini jalan pintasnya itu, teman-teman. Control Shift Escape. Ya, sekarang saya tekan Control Shift Escape, teman-teman. 1, 2. Nah, itu dia ya, kamu lihat ya. Saya tidak menggunakan kursor teman-teman, tapi saya menggunakan yang namanya shortcut. Nah, teman-teman, di sini kamu bisa lihat ya, ada untuk proses, performance, app history, startup, user, detail, dan services. Nah, untuk mengetahui daripada untuk melacak teman-teman dan juga mengetahui kinerja komputer kamu itu caranya gampang sekali. Kamu masuk performance sini teman-teman. Di sini kamu bisa melihat ya. Pertama-tama coba kita cek dulu ya kinerja CPU kita. Kamu buka ini teman-teman, CPU ini CPU teman-teman. Ini berarti CPU-nya kalau dia ini tinggi ya berarti lagi tinggi banget juga lagi dipakai. Ya ini lihat sini teman-teman. Ya ini, nah semakin lama dia semakin menurun. Jadi tergantung daripada seberapa keras kamu pakai CPU kamu. Nah untuk lebih enaknya lagi, kamu bisa kembali kepada prosesor ini, kembali kepada proses ini teman-teman ya. Kita masuk ke proses. Nah kamu bisa lihat juga di sini. CPU saya itu sementara kepake 30%, 31, 27 tergantung. Biasanya kalau sudah idle atau tidak terlalu banyak hal yang kamu lakukan dia akan turun teman-teman. Ini saya lagi merekam ya. Kalau kamu lihat sini teman-teman, CPU saya yang paling banyak itu digunakan oleh Camtasia Recorder karena sedang saya pakai untuk merekam teman-teman. Ini gede banget ya, 12% teman-teman. Nah sini right? 12% ya. Ini mengenai CPU. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang kamu tidak gunakan teman-teman dan itu tinggi sekali, silakan kamu tutup aja lah ya. Misalnya nih seperti ini. Misalnya kita ambil aja nih. Kita ambil Camtasia juga kan besar, tapi saya lagi pakai teman-teman. Atau misalnya ini ya, kamu klik kanan aja entas. Tapi ingat teman-teman, kamu tidak boleh sembarangan entas ya. Jangan sampai ketika kamu entas ada masalah dengan kamu punya PC ataupun punya kamu komputer. Jadi yakinkan dulu bahwa itu kamu tidak gunakan. Itu yang pertama teman-teman, pantau kinerja CPU kamu. Nah yang kedua teman-teman, kamu bisa pantau penggunaan memori kamu. Ya, kita masuk kembali ke performance ini. Kita masuk ke memori. Nah kamu lihat sini teman-teman ya, di CPU ini penggunaannya 30, 27, 29 tergantung. Nah memori saya teman-teman ini yang kepake 21%. Kamu lihat sini. Nah untuk lebih jelasnya lagi kita kembali ke proses ini teman-teman. Nah di sini kamu bisa lihat sini. Memori saya yang digunakan sekarang 20% teman-teman. Sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau kamu lihat sini ada juga yang terlalu tinggi penggunaan memorinya, silakan kamu matikan saja. Kalau itu kamu tidak gunakan tentunya. Kalau kamu gunakan jangan ya. Seperti ini Task Manager ini penggunaannya 79,1 MB. Jadi alhamdulillah memori saya cukup besar teman-teman. Makanya dia meskipun banyak yang terbuka tetap hanya sekitar paling tinggi itu memori saya teman-teman dia kepake 24, 26 ya. Padahal ini kan saya menggunakan tinggi. Kenapa? Karena saya punya RAM teman-teman itu memori cukup gede 32 GB. Salah satu kenapa saya lebih mementingkan memori teman-teman karena saya suka yang namanya apalagi multitasking. Jadi meskipun spek saya kurang bagus tapi memori saya bagus, jadi saya tidak mengalami masalah ketika saya melakukan yang namanya multitasking. Ini yang kedua teman-teman, kamu bisa pantau memori kamu atau RAM kamu melalui Task Manager. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita bisa memantau penggunaan ruang disk atau disket hard disk ya. Nah kalau kamu lihat sini teman-teman, saya memiliki 2 ini. Ya pertama disk F dan yang kedua disk CED. Di 0 ini lalu ada di 1. Di 1 saya ini teman-teman, itu saya menggunakan SSD, kamu lihat situ ya, SSD. Sedangkan disk 2 saya menggunakan HDD teman-teman ini, ya ini. Nah biasanya teman-teman, kalau kita ingin lihat sini ya, kalau saya ke D ini teman-teman, ya saya ke F teman-teman, ini kosong, ya ini kosong. Karena memang F saya kita buka ya di sini.
Saya kasih kecil dulu ini. Nah, di F saya teman-teman, ini memang sedang tidak terjadi sesuatu. Nah, tetapi kalau saya buka, kamu lihat sini ya, saya buka sekarang F-nya. Nah, dia mulai naik teman-teman. Lihat sini ya, ini mulai naik. Lihat sini teman-teman ya, ini mulai naik ini. Ini mulai naik, di sini juga mulai naik. Ya. Sekarang kalau saya misalnya masuk ke D, ya, kita lihat yang D ini. Nah, ini juga naik. Ya. Jadi aktivitasnya ini teman-teman, kamu lihat sini aktivitasnya ya, ini. Ya. Apalagi kalau kamu buka-buka lagi misalnya, buka lagi, maka dia akan naik lagi. Tetapi ketika kamu tidak gunakan teman-teman, maka dia akan turun. Sama dengan coba kita lihat yang F ini ya. Nah, F ini, kamu lihat sini ya, ini terakhir kosong teman-teman. Karena tidak terjadi yang namanya aktivitas. Oke, itu yang ketiga teman-teman ya, pantau penggunaan ruang disk kamu. Nah, bisa juga teman-teman kalau kita kembali ke proses ini ya. Kita kembali ke proses, ini lihat kabelnya juga di sini. Ya, yang pandang paling tinggi ini. Ini disk ya, kosong juga lihat sini. Oke, kamu lihat sini teman-teman ya. Nah, terakhir kita akan memantau yang namanya ini teman-teman. Kita masuk kembali ke performance. Oke, kinerja ini. Kita akan mengetahui yang namanya Ethernet. Nah, teman-teman, Ethernet ini saya tidak menggunakan WiFi ya. Karena saya lebih suka menggunakan kabel teman-teman. Kenapa? Agar tentu saja ketika saya menjelajahi yang namanya internet. Ketika saya browsing gitu tentu saja tidak mengalami yang namanya keterlambatan, tidak up and down, tidak naik turun. Jujur saja, meskipun saya menggunakan laptop, misalnya saya lebih suka menggunakan Ethernet kabel, teman-teman. Ya, selama masih bisa menggunakan kabel, saya gunakan kabel. Saya lebih suka menggunakan kabel ketimbang yang namanya WiFi, teman-teman. Karena WiFi itu kan, apalagi kalau kita sudah jauh apa segala macam. Kamu lihat sini, teman-teman ya, Ethernet ini, lihat sini ya. Ini kan saya ada 3 teman-teman. Ya, 1 ini untuk VMware dan juga VMware. Jadi saya memiliki 3 teman-teman. Nah, kalau kamu lihat sini ya, ini kosong ya. Sekarang kita buka misalnya, oke lah, kita buka Chrome. Tolong perhatiin baik-baik teman ini ya. Nah, lihat mulai naik itu, naik. Lihat sini teman-teman, naik ini. Ya, naik, dia turun. Sekarang saya buka misalnya YouTube teman-teman ya. Kita buka YouTube ya. Lihat sini, saya buka YouTube. Ah, ini. Ah, lihat sini naik. Ini naik, lihat sini nih. Ini ya, naik teman. Ah, tinggi banget. Jadi itu teman-teman. Nah, sedangkan yang ini akan kosong terus karena ini adalah yang namanya VMware Workstation teman-teman. Ini juga kosong. Ini akan kosong terus. Nanti setelah saya buka saya punya VMware Workstation, baru dia akan terbuka ini. Yang ini. Ya ini ya. Ini ya. Nah, ini kosong teman-teman karena aktivitasnya sudah tidak ada. Ini kosong ya. Tapi kalau saya buka lagi satu, misalnya saya masuk ke Google Doc ya, lihat sini. Ini buka Google Doc, dia akan naik lagi tentunya. Google Doc kebetulan nggak terlalu tinggi. Nah, ini. Ya, ini saya buka Google Doc, maka dia akan ada lagi. Ketika saya tidak membuka apa-apa, dia akan turun kembali. Jadi biasanya teman-teman, barnya ini, batangnya ini akan naik ketika kamu baru pertama kali membuka yang namanya tentu saja website. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi sharing kita hari ini dia cara melacak kinerja komputer kamu dengan Task Manager. Sekali lagi teman-teman, Task Manager ini gunanya banyak sekali teman-teman ya. Kamu bisa mematikan hal-hal yang kamu tidak butuhkan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai app history-nya, startup-nya, user-nya, detailnya, service-nya, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar Task Manager ini, terutama yang saya sudah berikan tadi 4, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.